Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Kadet Vera Septiani dengan NIM 21130810006 dari program studi Filsafat Agama Hindu semester 4B jurusan Brahma Widya. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk memaparkan mengenai pemikiran filsuf dari Soren Abbay Kierkegaard, yang dimana pemikirannya ini menjelaskan mengenai eksistensi manusia. Jadi dia mengatakan bahwa eksistensi ini hanya dapat diterapkan kepada manusia sebagaimana individu yang konkret. Bereksistensi bukan berarti hidup dalam pola-pola abstrak dan mekanis, tetapi terus-menerus mengadakan pilihan-pilihan baru secara personal dan subjektif. Dengan kata lain, eksistensi ini merupakan suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Dan dari pemikiran ini dapat saya implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari saya, yaitu yang dimana eksistensi ini bisa saya jadikan sebagai patokan untuk kehidupan saya. Nah, misalnya seperti ketika saya ingin menemukan jati diri saya sendiri. Nah, jati diri yang saya maksud ini sesuatu hal yang ada di dalam diri saya, yang terdiri dari karakter, sifat, watak, kepribadian saya. Misalnya ketika saya lagi ngerasa bahwa kehidupan saya ini banyak kekurangannya dan saya selalu merasa bahwa saya ini tidak cocok untuk menjadi yang lebih baik. Nah, dengan adanya jati diri ini, saya akhirnya menemukan seperti apa diri saya, dan karena jati diri ini pada akhirnya di kehidupan saya ini saya lebih percaya diri dan percaya bahwa saya bisa melakukan hal yang ingin saya lakukan tanpa memikirkan omongan dari orang lain yang akan menjatuhkan saya. Dan mungkin contohnya ketika saya memutuskan untuk mencoba belajar untuk berbicara di depan umum. Nah, saya akan melakukannya tanpa ada rasa ragu. Dan selain itu ada juga pemikiran yang dijelaskan oleh Kierkegaard atau tahapan-tahapan yang dipaparkan oleh Kierkegaard. Tahapan yang pertama itu ada tahap estetis. Pada tingkatan ini, seseorang atau seorang manusia berkelakuan menurut gerak hati dan emosi atau perasaan-perasaan di luar kemauannya. Implementasi yang bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari ini mungkin dari segi sikap buruk yang ada di diri saya, yaitu ketika saya hidup dan ingin berpoya-poya hanya untuk memuaskan hasrat diri saya sendiri. Mungkin itulah cara saya untuk menutupi kekurangan saya, dan cara saya menikmati hidup seperti membeli sesuatu sesuai dengan keinginan, bukan kebutuhan. Nah, contohnya seperti ketika saya membeli barang-barang yang seharusnya tidak saya beli. Terutama mungkin ada jam tangan. Nah, padahal jam tangan saya di rumah itu sudah banyak, akan tetapi karena keinginan saya atau ingin memenuhi hasrat saya, akhirnya saya harus membeli jam tangan itu. Nah, selain itu untuk tahap yang kedua itu Kierkegaard membahas mengenai tahapan etis. Individu mulai menerima kebajikan-kebajikan moral dan memilih untuk mengikatkan diri padanya. Di dalam tahap ini sudah ada passion dalam menjalani kehidupan ini berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilihnya secara bebas. Etis bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Nah, dari hasil pemikiran ini yaitu mengenai nilai-nilai moral atau nilai-nilai kemanusiaan yang dimana dapat saya implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari saya, yaitu seperti ketika saya berada di rumah, saya selalu berusaha untuk bersikap menghargai orang tua saya ketika mereka sedang memberikan arahan positif kepada saya. Selain itu, ada pun contoh yang lain seperti ketika saya berada di kampus dan ketika pelajaran sedang dimulai, saya bisa lebih fokus untuk mendengarkan materi-materi
yang diberikan oleh dosen saya. Nah, dari sini saya mungkin bisa lebih bijaksana dalam berpikir agar tidak menyakiti hati orang lain. Saya akan terus berusaha untuk mencari bagaimana sih caranya untuk menghargai orang lain ketika ada orang lain yang sedang memaparkan materi. Yang terakhir, yang membahas mengenai kepercayaannya pada sesuatu hal yang abstrak dan absurd. Nah, seperti contoh implementasi yang bisa saya ambil di kehidupan sehari-hari saya itu tentang Tuhan. Nah, menurut saya Tuhan itu sangat tidak masuk akal. Namun ketidakmasukakalan itulah yang justru membuatnya menjadi masuk akal. Nah, selain itu, ketika saya percaya bahwa saya tidak pintar, namun dengan adanya kepercayaan inilah pada akhirnya saya menjadi bisa. Mungkin seperti contoh ketika saya berpikir bahwa saya tidak bisa melakukan hal-hal ini, terutama dalam mengambil keputusan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya aturkan kepada Mbak Santi. Om Santi 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 Om.